Baik, selamat datang di Apotek Widya Mandala. Ada yang bisa saya bantu sebelumnya? Iya Bu, saya mau tebus resep Bu. Oke, baik. Terima kasih. Saya terima resepnya sebanyak 1 lembar ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya adalah Ida Ayu. Di sini selaku apoteker penanggung jawab di Apotek Widya Mandala ini. Nah, sebelum resepnya saya proses, saya konfirmasi terlebih dahulu ya. Untuk resep ini atas nama pasien siapa? Atas nama Pak Helmi Bu. Ini Bapak sendiri atau keluarga atau temannya? Ini Bapak saya Bu. Oke, baik. Untuk Tuan Helmi sendiri bisa dikonfirmasi usianya berapa nih? Usia 63 tahun Bu. Oke, baik. Ini adalah resep dari dokter siapa? Tadi kalau nggak salah Dokter Indah Bu. Baik, terima kasih untuk informasi yang sudah diberikan. Nah, karena dikarenakan resep ini berisi obat racikan, sehingga saya membutuhkan waktu kurang lebih 15 hingga 20 menit terlebih dahulu ya untuk pengerjaannya. Mohon ditunggu sebentar. Baik, atas nama resep Tuan Helmi. Iya Baik, Bu. baik, Bapak, ini untuk resep racikannya sudah selesai. Nah, saya meminta waktu ya Pak ya, kesediaan waktu kurang lebih 5 hingga 7 menit untuk saya menjelaskan mengenai cara penggunaan dan hal-hal apa saja yang harus diperhatikan pada saat penggunaan obat ini. Berkenan ya Pak ya? Iya berkenan Bu. Baik, terima kasih Bapak. Nah, untuk sebelum saya memulai sesi konseling, saya ingin menanyakan dulu ya Pak ya beberapa hal sehingga nanti sesi konselingnya itu menjadi lebih bermanfaat untuk Bapak ya. Nah, untuk yang pertama Pak, saya ingin konfirmasi terlebih dahulu apakah pada saat waktu ke dokter dan pada saat penyerahan resep ini, dokter ada menjelaskan ya Pak ya mengenai cara penggunaan dan juga fungsi obat-obatan yang ada dalam resep ini Pak. Belum Bu, tadi hanya diberikan resep saja Bu dari dokter. Oke, baik. Terima kasih. Nah, untuk diagnosanya sendiri, apakah Tuan Helmi sudah mengetahui ya Pak ya dari dokter untuk penyakit yang diderita oleh Tuan Helmi? Kemarin sore dari dokter Bu, kata dokter rheumatoid arthritis. Oke, baik. Rheumatoid arthritis ya Pak ya, peradangan pada sendi-sendinya. Nah, untuk saat ini gejala yang dialami oleh Tuan Helmi sendiri bagaimana Pak? Apakah seperti kaku-kaku di bagian jari ataukah terasa nyeri? Bagaimana Pak? Iya Bu, lebih ke kaku sih Bu, pada jari-jari. Oke, baik. Nah, untuk pertanyaan terakhir ya, Pak ya. Nah, apakah dokter sudah ini ya, Kak, memberikan informasi mengenai setelah minum obat ini nanti efeknya seperti apa? Apakah gejalanya yang bagaimana yang akan berkurang? Apakah sudah diinformasikan, Pak, oleh dokter? Belum sih Bu. Baik. Jadi ini penggunaan obat yang pertama ya, Pak ya, untuk Tuan Helmi. Iya Bu, yang pertama. Baik, terima kasih informasinya. Nah, baik Pak, di sini saya akan memberikan ya Pak ya obat racikan ya dari Dokter Indah Kurniawati untuk Tuan Helmi. Nah, pada racikan ini jumlahnya adalah sebanyak 10 kapsul ya Pak ya. Di tiap kapsulnya itu mengandung obat methotrexate dan juga natrium diklofenak. Nah, obat methotrexate dan natrium diklofenak ini untuk mengatasi penyakit rheumatoid arthritis yang telah diderita oleh Tuan Helmi tadi ya. Jadi untuk methotrexate-nya itu untuk lebih ke peradangannya, kemudian natrium diklofenak juga untuk ke peradangan sendinya dan juga untuk mengurangi rasa nyeri yang dialami oleh Tuan Helmi. Nah, untuk cara pakainya sendiri ya Pak ya, ini tadi setelah saya konfirmasikan ke Dokter Indah, untuk cara penggunaannya itu adalah 1 kapsul tiap 1 kali seminggu. Nah, jadi misalnya jika obat ini akan diminum besok ya Pak ya, pada hari Senin tanggal 20, maka diminum ya Pak ya, jadi nanti dituliskan saja di etiketnya Senin. Semisal Bapak ingin meminumnya pada pagi hari setelah makan, mungkin bisa saya bantu tuliskan Senin jam 9 pagi. Nah, jadi besok Bapak minum 1 kapsul pada Senin jam 9 pagi, kemudian diulangi lagi minggu depan, yaitu pada tanggal 27 September pada jam yang kurang lebihnya sama, yaitu jam 9.
Nah, racikan ini harus diminum dalam 1 kali seminggu ya Pak ya, dan harusnya diminum adalah sesudah makan ya Pak ya. Jadi habis sarapan ya makan gitu terus diminum. Nah, hal itu untuk mengurangi efek samping mual setelah minum obat ya Pak ya. Jadi untuk mengurangi rasa rasa ini efek samping di nggak enak di perutnya. Jadi lebih amannya diminumnya sesudah makan. Nah, pada saat meminum obat ini nanti tidak boleh dibuka ya Pak ya kapsulnya, jadi langsung diminum 1 kapsul utuh seperti itu ya. Jadi tidak boleh dibuka serbuknya ya Pak ya. Nah, sampai di sini untuk aturan pakainya bisa dipahami ya Pak ya. Bisa, Bu. Oke, baik. Nah, untuk penyimpanan obat ya Pak ya, karena ini kan obatnya akan disimpan cukup lama ya Pak ya, karena ini akan habis selama 10 minggu. Jadi saya sarankan selama 10 minggu ini dipastikan bahwa obat selalu disimpan di ruangan yang sejuk ya Pak ya, karena kalau terlalu panas nanti kapsulnya cepat leleh dan juga obatnya bisa rusak. Dan kemudian nggak harus di kulkas sih Pak ya, jadi di ruangan sejuk saja, kemudian pastikan bahwa silika gel yang ada di dalam bungkus obat ini tetap ada hingga akhir, dan jauhkan dari jangkauan anak-anak ya Pak ya. Nah, untuk obat sendiri Pak, ini perkiraannya harus habis dalam 10 minggu, dengan aturan pakainya adalah 1 kali seminggu ya Pak ya. Nah, jadi dipastikan nih Pak, ini harus diminumnya setiap 1 kali seminggu. Kalau Bapak rutin, untuk pengobatan yang rheumatoid arthritis ini nanti itu bisa mencapai target ya Pak ya, perbaikannya itu setelah kurang lebihnya 6 bulan setelah Bapak terapi. Tapi kalau Bapak nggak rutin, nah ini bisa lebih dari 6 bulan ya, yang pasti akan merugikan Bapak juga. Nah, kemudian nih Pak, karena 1 kali seminggu, jadi kemungkinannya kan lupa ya Pak ya, jadi bisa dipasang di alarmnya ya Pak ya, jadi setiap Senin diulangi setiap 10 minggu, selama 10 minggu gitu Pak. Jadi nanti setiap Senin itu akan muncul alarm untuk mengingatkan minum obat, atau bisa ditandai di kalendernya, seperti itu ya. Jadi untuk membantu agar Tuan Helmi ini nggak lupa, karena kalau 1 kali seminggu biasanya sering lupa juga kalau minum. Ya. Nah, itu adalah untuk terkait ini ya Pak ya, minumnya. Nah, jika rutin maka 6 bulan itu hasilnya pasti sudah akan terlihat. Nah, untuk terkait efek samping, nah yang namanya obat pasti akan memberikan efek yang kita inginkan dan efek yang tidak kita inginkan ya Pak ya. Yang memang sih tidak semuanya akan terjadi pada Bapak, tetapi saya akan memberikan informasi terkait efek samping potensial sehingga nanti kita bisa bersiap-siap nih Pak. Kalau misalnya efek samping itu terjadi pada Tuan Helmi, maka apa yang harus Bapak lakukan ya. Jadi kalau untuk meminum racikan yang berisi methotrexate dan juga natrium diklofenak ini, efek samping potensialnya itu biasanya itu adalah pasien itu sering mengalami anemia atau penurunan sel darah merah. Nah, jadi kayak gejalanya kayak gimana kalau Bapak sudah mulai merasa gejala seperti lemah, letih, lesu, terus pusing. Nah, terus kemudian Bapak coba lihat di bagian di kaca ya, berkaca, terus lihat di bagian kelopak. Apabila kelopak matanya itu sudah berwarna yang merah muda ya, cenderung pucat. Nah, ini Bapak harus segera konsultasikan ke dokter karena memang efek samping dari methotrexate ini ada memang mengganggu pada pembentukan sel darah merah. Tetapi untungnya selama saya menyerahkan obat ini masih efek sampingnya hanya jarang sekali terjadi pada pasien. Nah, tetapi jika memang sudah seperti itu, maka Bapak harus segera ke dokter. Nah, untuk menanggulanginya juga ya Pak ya, Bapak bisa juga ya mengkonsumsi untuk suplemen besi ya, seperti yang mengandung ferus ya, ferus sulfat, seperti sangobion dan teman-temannya, dan juga memperbanyak asupan daging-daging merah ya, sehingga ini juga dapat membantu pembentukan sel darah merahnya, sehingga ya efek samping yang tidak diharapkan tadi itu tidak terjadi pada Bapak ya. Nah, kemudian ya Pak ya, ini itu adalah efek samping ya, dan juga cara penggunaannya. Nah, selain obat-obatan, Bapak nanti juga bisa menggunakan beberapa cara Pak untuk mengurangi keluhan Bapak saat ini, seperti misalnya
Bapak apakah pernah mencoba untuk fisioterapi? Sudah pernah? Setahu saya belum pernah, Bu. Oke. Nanti mungkin bisa dikonsultasikan juga ke dokter Indah untuk mengurangi gejala nyeri ya, kemudian kekakuan pada jari itu kita juga bisa menggunakan fisioterapi. Nah, atau pada saat rasa nyeri sekali kita juga bisa menggunakan cara-cara tradisional yang sangat mudah dilakukan di rumah, yaitu seperti memberikan kompres. Nah, kompresnya itu mungkin lebih ke arah air dingin saja. Ya, itu nanti diberikan untuk mengurangi gejala nyeri. Nah, apabila nyerinya masih tidak tertangani ya dengan metode kompres air, maka Bapak juga bisa membeli obat-obatan ya di apotek ataupun di toko obat seperti paracetamol. Ya. Nah, paracetamol misalnya kalau Bapak beli untuk gejala nyerinya ini maksimalnya 3 kali sehari ya, Pak ya. Tapi ya lebih baik kalau kita mencoba dengan metode kompres dulu. Jadi bisa mengurangi penggunaan obat-obatan pada Bapak. Nah, itu terkait dengan informasi yang bisa saya berikan. Apakah sampai sini bisa dipahami, Pak, atau ada yang ingin ditanyakan? Untuk saat ini sudah jelas, Ibu. Baik, terima kasih Bapak. Nah, Bapak untuk meyakini lagi ya bahwa informasi yang diberikan ini sudah bisa diterima dengan baik, apakah Bapak bisa mengulangi ya Pak ya terkait dengan cara penggunaan, kemudian fungsi dari obat-obatan dan juga cara penanggulangan jika terjadi efek samping yang sudah dijelaskan tadi ya Pak ya. Jika untuk cara penggunaannya tadi diminumnya berapa kali seminggu Bapak? 1 kali seminggu. Baik, 1 kali seminggu ya. Nah, untuk Tuan Helmi ini rencananya akan diminumnya setiap hari apa, Bapak tadi? Setiap hari Senin, Bu. Pukul Baik, pagi rencananya. iya, baik. Terima kasih. Nanti bisa saya bantu tuliskan juga di etiket. Nah, kemudian ini adalah obat. Tadi fungsinya untuk apa, Pak? Untuk meringankan nyeri ya, Bu, kalau nggak salah ya. Iya, nyeri dan juga untuk peradangan di sendinya, yaitu rheumatoid arthritis-nya itu. Nah, kemudian untuk efek sampingnya tadi kira-kira apa, Pak? Ya, tanda-tanda efek sampingnya? Ini ya, Bu, kelopak mata nanti dicek ya, Bu. Kalau misalnya agak merah muda atau bahkan pucat, bisa langsung ke dokter ya, Bu. Iya, baik. Nah, jika jika bapaknya misalnya nggak mau ke dokter, ya mungkin bisa diperbanyak juga makan makanan daging ya, atau juga mengkonsumsi suplemen besi ya untuk menanggulangi efek samping berupa anemia yang diakibatkan oleh metotreksat. Nah, baik Bapak, jadi ini mohon dimonitoring ya Pak ya. Jadi obat ini harus habis dalam waktu 10 minggu, 1 kali sehari. Nah, setelah obat ini habis, maka Bapak bisa kembali lagi kontrol ke Dokter Indah Kurniawati untuk merencanakan terapi lanjutannya bagaimana ya. Baik, terima kasih Bapak atas kunjungannya dan semoga sehat selalu untuk Bapak dan Tuan Helmi. Terima kasih. Terima kasih, Bu.